Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Teror KKB makin ganas. Dalam sehari 2 warga di Kabupaten Yahukimo dan Intan Jaya tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata. Jelang pemungutan suara ulang, Ditres Narkoba Polda Papua bersama TNI melakukan tes urin di seluruh tempat hiburan malam Kota Jayapura. Puluhan ibu rumah tangga di Merauke menyerbu lokasi pasar murah yang digelar Pemkab Merauke. Puluhan ibu rumah tangga datang dari berbagai kawasan di Merauke. Mereka memadati halaman Masjid Raya untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah. Pasar murah sengaja digelar di lapangan Masjid Raya oleh Pemkab dan Bulog untuk menyasar warga kurang mampu. Sulis, warga Seringgu, sudah tiba di lokasi sejak pukul 1 siang waktu setempat. Padahal pasar murah baru dibuka pukul 4 sore. Sulis tidak mau kehabisan bahan pokok. Jam setengah 1 sudah sampai sini, Pak. Terus? Ternyata masih jam 4 penjualannya. Jadi berapa jam menunggu ini? Semangga 1. Berapa jam menunggu? Berapa jam menunggu? Kita jam 12 aku keluar rumah, sampai sini setengah 1. Nah, ini rencananya mau beli apa, Ibu? Rencana mau beli sembakonya, Pak. Oh gitu. Apa saja jenisnya? Minyak goreng gitu? Itu kan minyak goreng, beras dengan gula, Pak. Memang harganya beda? Ya, beda jauh sekali, Pak. Beda jauh. Kalau yang namanya buat pedagang itu kan selisih 2.000, kalau kita menurut kita kan selisih jauh ya. Gitu. Jadi kita mau cari yang agak murah ya. Oke. Sudah berapa lama menunggu di sini, Bu? Sama dengan Ibu. Oh gitu. Berarti udah 3 jam ya. Rencananya mau belanja apa ini? Sama seperti minyak goreng, gula dan beras. Memang murah, Bu, di sini. Ya, selisih sih. Ibu, kalau sekarang ini kan barang-barang pada mahal ya. Nah, ini harga murah ini gimana perasaan Ibu ini? Ya bahagia. Bagi yang membantu nggak? Ya, membantu. Sangat membantu ya. Bahan pokok yang dijual murah antara lain beras 5 kg seharga Rp67.000, lebih murah dibanding harga di pasaran yang mencapai Rp70.000 per kilogram. Minyak goreng Rp17.000 per liter, selisih hingga Rp6.000 dibanding harga di pasaran. Begitu juga gula dan tepung di pasar murah harganya lebih murah. Warga berharap kegiatan pasar murah rutin dilakukan pemerintah karena saat ini ekonomi warga sedang tidak stabil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 63.000 lebih keluarga miskin menerima bantuan beras dari pemerintah. Penyerahan beras dilakukan secara simbolis oleh Bulog yang bekerja sama dengan Korem 172 di lapangan Asrama Bucen 3 Waena, Kota Jayapura. Setiap satu keluarga menerima 20 kg beras untuk periode Juni dan Juli 2025. Ucap terima kasih pada Bapak dan Ibu di sini dan bantuan. Kami minta terima kasih banyak. Apa saja yang dibantu Ibu pemberiannya? Beras dan kebagian sudah ada di sini. Minyak. Terima kasih pada Danrem atas bantuan beras Bulog pada masyarakat. Selain penyerahan beras bantuan, Bulog dan Korem 172 juga menggelar pasar murah dengan menyediakan beras seharga Rp60.000 per karung kemasan 5 kg dan minyak goreng seharga Rp15.000 per liter. Harga tersebut lebih rendah dari harga eceran tertinggi. Nah, hari ini penyaluran untuk bantuan pangan ada 4 kelurahan. Ya, hari ini tentu jumlah ini sama-sama diketahui bahwa tadi itu 4 kelurahan itu antara lain yaitu Kelurahan Asano ya, Kelurahan Numbai, AB Pantai sama Awio ya. Nah, itu jumlahnya ada 1.491 penerima bantuan. Jumlah kuantumnya yaitu kurang lebih sekitar 23 ton 160 kilo. Jelas, ini tujuannya adalah untuk memperkuat ya,
jaring-jaring ekonomi, kelangkaan beras ya. Tapi dengan adanya dukungan dari Bulog bersama dengan di TNI sehingga mereka dapat terbantu. Intinya membantu masyarakat untuk meringankan beban mereka, walaupun mungkin belum semua terpuaskan Pak ya, karena memang bertahap. Pangan murah ini untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan beras dan minyak goreng dengan harga terjangkau. Gerakan pangan murah ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan yang membutuhkan pangan dengan harga yang relatif terjangkau, serta mampu menekan inflasi. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Wilayah Papua Selatan saat ini memasuki musim kemarau. Kondisi serupa juga terjadi di lebih 60% wilayah Indonesia. Namun, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, fase kemarau kali ini tergolong kemarau basah, di mana hujan masih berpotensi sering terjadi, meskipun secara umum cuaca masuk musim kemarau. Namun untuk wilayah tengah sampai timur saat ini masih berkategori hujan yang cukup signifikan. Gitu. Namun untuk tahun ini wilayah Indonesia dikategorikan sebagai kemarau basah, yang artinya di tahun ini kemaraunya masih diselingi dengan hujan-hujan mungkin hujan ringan hingga sedang. Jadi masyarakat tidak perlu takut bahwa kapan kemarau akan datang. Saat ini kemarau sudah datang, sudah setengah dari wilayah Indonesia sudah kemarau. Namun untuk tipenya sendiri masih kemarau basah. Jadi tandanya kemarau dengan diselingi hujan-hujan tertentu di wilayah yang sekitar. BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada terutama terhadap potensi hujan deras yang bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor yang bisa mengganggu aktivitas warga. Warga dan nelayan di Merauke diimbau terus mengecek informasi cuaca di berbagai kanal BMKG termasuk media sosial. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.